Oke, nih ya teman-teman ya, aku kasih gambaran nih. Kalau tadi kan si Gaby bilang 5M gitu. Misal nih ada seorang pensiunan gitu ya. Dari dulu kerja terus nabung, pada punya 5M, masuk ke ST 010 gitu. Itu tiap bulan dia itu dapat berapa ya 5M nih ya? 24 juta guys. 24 juta itu setara 6 kali UMR. Eh, mana? Bandung? Bandung gitu ya, Bandung. 6 kali UMR Bandung. Lumayan loh kan. Ada orang yang kerja tiap hari 9 to 5, ini orang pensiunan pakai uangnya kerja dapatnya 6 kali gitu. Good kan? Nah, juga bisa dipakai untuk tadi apa namanya pensiunan. Terus ada juga teman-teman kalau misal ada sandwich ration gitu. Let's say dia punya uang 100-200 juta dulu gitu, coba masuk situ, itu tambahan income-nya juga salah satunya dipakai buat, karena tiap tanggal 10 gajian, tambahan gajian, itu bisa dipakai buat bantu orang tua juga. Ya nggak bisa 100% sih, masih kecil lah itu, tapi ya itu bisa bantu misal. Terus apa lagi ya? Mungkin juga ada ini kayak misalnya kita kan punya fix cost nih di kehidupan kita. Oh, Misalnya premi tahu. asuransi atau Hmm. pembayaran PLN kita atau biaya-biaya abodemen atau apa itu kan selalu terjadi nih setiap bulan. Sedangkan kita juga menerima gaji tambahan setiap bulan Hmm. nih. Jadi sebenarnya kalau dicocokin itu juga bisa membantu kita untuk expenses. Oh, benar juga tuh. Yes, karena aku pakai untuk salah satunya yang kemarin aku dapat itu dari asuransi, tapi bukan dari obligasi, tapi dari dividen itu. Nah, itu. Anyway, kalau misalnya mau tanya jawab, silakan tanya jawab ya. Masukin aja komen gitu. Nanti kita akan nanya ya. Kita akan bahas ya. Jadi kalau ada apalagi ya. Jadi kurang lebih teman-teman itu tuh banyak banget yang pakai ya. Jadi kayak tadi di keuntungannya di investasi ulang, ada yang dipakai jadi modal bisnis untuk istilahnya itu modal kerjanya lah, untuk working capital gitu, modal kerja bulanannya lah. Kalau ada untuk bayar. Oh ya, ST 10 ini imbal hasilnya fix atau enggak? Pertanyaan bagus. Tidak. Jawabannya adalah Tidak, tapi ada tapinya nih. There's a good enggak news. fix. Jadi ya, kalau Enggak, ST ya. sendiri ini Eh, memiliki fitur floating with floor coupon. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, kalau suku bunga naik, nanti dia ikutin nih naik. So, dengan yang sekarang ini yang 6,4% itu kan dia ada spreadnya nih 0,65 di atas BI rate. Jadi kalau BI rate-nya naik berapa? tambah Ya, 0,65 gitu. ya. Nah, kalau misalnya turun, ya udah turunnya itu paling rendah di launching kuponnya ya 6,4% itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang nggak fix, bisa naik tapi nggak bisa turun gitu. Ya, jadi boleh dibilang bunga yang di launch itu 6,25% sebelum pajak itu minimal. Jadi itu yang paling jeleknya segitu, sejelek-jeleknya segitu. Tapi sebagus-bagusnya masih bisa naik lagi. Gitu. Keren kan? Ya, jadi hitungnya sejelek-jeleknya dulu deh, sejelek-jeleknya cukup gitu. Kalau misal lebih dikasih lebih gede, ya puji Tuhan gitu. Nah, contoh-contohnya ya teman-teman ya, ST 010 ini kan seri ke-10 nih. Berarti kan logikanya ada seri ke-9, seri ke-8, dan sebelumnya. Nah, setauku yang masih ada tuh seri 8 sama seri Iya, 9, betul. yang masih ada tahun ini. Tahun Ya. ini itu yang jatuh tempo tuh seri 8. Seri 8 tuh sudah di 7 Benar. koma loh. Karena Atau ya 7 spreadnya koma gede ya. kan, dia Udah 7 koma. 1,3 di atas BI rate yang ST8. Jadi sebenarnya Ya, sekarang tuh gede banget ya, bunganya ya. dengan tenor segitu dapat 7% tuh udah wow. Ya. Guys, 7, sekian. Ini tak kasih tahu ya, 7, sekian tuh setara kan kayak apa? Kalau misal 7% aja ya, kamu kali 0,9 gitu. Berarti kan sekitar 6,3%. Itu kalau kamu lihat reksadana pendapatan tetap, kurang lebih di segituan. Salah satu yang performnya itu angkanya sekitar segitu. Tapi reksadana pendapatan tetap itu tidak dijamin. Itu. Ya kan, reksadana pendapatan tetap yang grafiknya lurus-lurus biasanya itu yang kamu suka itu, nah itu sekitar segitu. Nah, tapi risikonya ada, itu kurang lebihnya ya kalau dibandingin gitu. Nah, oke, nanti kalau yang baru gabung nanti lihat aja rekamannya ada. Ini ada tanya lagi, mau tanya misalkan si A beli ST 10, jika waktu 2 tahun tiba-tiba A meninggal dunia nih, terus bagaimana tuh? Karena ini nggak kayak deposito yang ada dilihatnya. Oh, bisa Kalau diwarisin nggak? ini, nah Oke. itu aku harus cek lagi. Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Ya,
ya, ya, ya. Jadi teman-teman kalau misal nih ya kamu beli ST010 tapi pengen dapat lebih gede lagi itu ada cara pakainya. Itu siapa yang waktu itu pakai ya? Jadi gini Cap, dia pakai ST010 bukan ST010 lah, dia pakai Hmm, obligasi yang kalau nggak salah seri FR. Ya, yang kayak gini seri FR. Tapi dipakai buat hmm, bayar premi asuransi jiwa. ya, Jadi dia ambil yang panjang-panjang gitu. Ya udah. Nah, terus kalau dia meninggal, preminya keluarnya berapa satuannya mhm, udah benar, benar, miliar. benar. Ada. Ini gara-gara pertanyaan ini aku jadi keingetan sama kasus itu. Ada yang jago-jago kayak gitu. Ya makanya kayak kita perencana keuangan taunya kayak gini Iya, dari mana? benar. Dari klien, bukan dari kita. Nah, perbedaan atau kelebihan ST10 dibandingin SPN yang lain. Apa ya, Gap ya? Returnnya tinggi banget enggak, tapi itu ada Floating saving reward-nya, apa ya, namanya betul. dengan bunga Ya, ya. minimal. Ya, terus sekarang itu yang ST ini tuh ada dua produk, yang 2 tahun sama 4 tahun. Menurutku itu cocoknya untuk apa? 2 tahun itu tuh kalau misal kayak gini, misal nih misal nih ada anak kamu misal 3 tahun lagi mau masuk SMA atau mau masuk SMP atau mau masuk SD atau mungkin mau masuk kuliah, duitnya udah ready 3 tahun lagi, ya udah kamu ambil aja yang 2 tahun, itu udah aman. Jadi duit kamu nggak kepake kan, tiba-tiba kepake kan duitnya. Kedua, dapat keuntungan juga tiap bulannya kan, ya sudah gitu. Nah, jadi tiba saatnya 3 tahun, 2 tahun cair, tahun ketiga kamu bisa langsung pakai buat bayar dulu gitu. Ada lagi nggak ya? Keuntungannya kurang lebih sama sih, kurang lebih sama. Oh, keuntungannya teman-teman, kalau kamu beli 100 juta kamu dapat cashback kalau mau duit. Betul sekali. Ada cashback. Iya, ada Ingat dong. ada cashbacknya. Oke, ada lagi. Terus ada lagi apa lagi ya, Gap ya? Gue lupa Hmm. ya, Gap. Ada yang Mungkin bagus lagi nggak? kalau kalau Set. SBN ini kan di obligasi ya, dan kalau kita lihat, aku ngomongin makroekonominya sedikit ya. Kalau misalnya kita lihat di US kan kayaknya bank sentral di sana tuh udah nggak bakal naikin rate lagi kan. Artinya suku bunga di kita juga most likely kan ya bakalan stay di segitu-segitu aja. Artinya kan SBN yang kali ini nih ST10 mungkin nanti kedepannya rate-nya belum tentu akan semenarik sekarang. Jadi sebenarnya now is the right time gitu kalau lihat dari momentum di marketnya gitu. Kalau kita mau bandingin dengan seri-seri lain. Hmm. Oke, jadi menurut apa analisisnya Gaby, kemungkinan besar suku bunga itu nggak akan naik lagi gitu. Jadi kalau dengan return yang sekarang itu, ini salah satu penawaran terbagus karena berikutnya mungkin nggak di segitu lagi gitu, di bawahnya malahan gitu ya, Gap. Hmm. Oke. Ini bisa make sense aja sih. Sekarang aku kasih tahu gambaran yang lebih besar ya teman-teman, tadi yang dibilang sama Gaby ya. Amerika itu tuh suku bunga acuannya itu sekarang 5,25%. Indonesia itu 5,75%. Biasanya kita punya suku bunga itu selisihnya itu lebih dari 1%. Bahkan pernah di 2-3% sama Amerika. Sekarang itu nempel banget. Itu efeknya apa? Coba logikanya aja deh. Kalau kamu punya deposito, di deposito di Indonesia dikasih katakanlah sesuai sama bunga acuan 5,75%. Tapi kalau kamu masukin ke Amerika dapatnya 5,25%. Ya, itu kondisinya seperti itu tuh teman-teman. Gitu sekarang. Gitu. Ya makanya tadi Gaby bilang kemungkinan besar kalau suruh naik lagi juga susah gitu. Kalau di Amerika suruh naik lagi juga susah. Ya makanya ya make sense menurutku. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Coba teman-teman. Wah, pertanyaannya bagus-bagus ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Selain ini dong, selain kenapa belinya di Moduit kan yang jual banyak nih. Kenapa beli di Moduit selain ada cashback? Cashbacknya Cashbacknya berapa itu sih? kita kasih 0,1% untuk 100 juta sama sebentar, saya lihat contekan dulu. Saya nggak hafal. 0,1% itu berapa Untuk ya? Aduh, 100 jadi matematika. Oke, kali 100 juta. Dapatnya berapa nih? Iya. 100 ribu.
Cuma 100 juta kalau dapatnya 100 kalau ribu. nih Modulers, Oke. kalau ST10 melalui aplikasi Moduit bisa mendapatkan cashback hingga 150.000. Oh, ternyata lebih banyak nih. Dan kalau Moduit Beyond Client bisa Oh, mendapatkan 150 hingga ribu. 25 juta. Jadi Gimana? yang Gimana untuk 25 Moduit juta? Beyond Client, nah itu kan nominal investasinya kan biasanya lebih besar. Nah itu nanti ada hitung-hitungannya lagi buat dapetin 25 juta. Oke. Tapi kalau 100 juta di Terus tempatnya seratus lima yang puluh Moduit, aplikasi ribu, Moduit iya dapatnya betul. 150 ribu gitu. Oke. Oke, selain itu, Kalau kenapa di dari Moduit? Moduit ya, sebenarnya Selain, banyak apart yang jual ya, SS10, hampir semuanya tuh menjual itu. Jadi sebenarnya apa sih selling point-nya, kenapa harus beli di Moduit? Nah, kalau Moduit ini kita bukan hanya platform buat bisa beli-beli produk investasi. Jadi sebenarnya kita tuh juga punya license penasehat investasi. Artinya kita tuh akan memberi advisory nih ke klien-klien kita. Sebenarnya kan di luar sana tuh produk investment tuh banyak banget gitu loh, sampai setiap hari tuh mungkin model baru tuh udah ada gitu, kita juga keep up-nya kan susah. Nah sebenarnya apa sih nih investment yang cocok buat tujuan investasinya setiap klien tuh akan beda-beda. Jadi dari Moduit itu kita mau berusaha buat menjadi platform yang bisa membantu membawa digital wealth advisory buat klien-klien kita. Jadi nanti kalau jadi nasabah di Moduit pasti akan ada yang bisa bantu teman-teman buat navigate nih keuangannya, gimana nih apa yang cocok, dan gimana sih buat maximize gitu loh dari portfolio yang kita punya. hmm, hmm, hmm. Nah, emangnya kalau misal kayak masih anak-anak muda gitu, perlu nggak sih kayak gitu, perlu dibantu nggak sih menurutmu investment gitu? Kan uangnya juga belum banyak Menurutku dan lain sih nggak ada sebagainya gitu. salahnya ya, karena kan semua kita harus mulai from somewhere gitu. Kita nggak tahu one day kan setelah kita kerja keras, setelah kita nabung, kita jadi nasabah Moduit Beyond misalnya gitu kan. Cuman dari awal ya nggak, aku juga dulu kan backgroundnya bukan dari finance gitu, dan aku bener-bener I have no idea what I'm doing gitu. Dan aku bener-bener belajar banyak sih Oke. dari belajar sendiri dan juga dari teman-teman yang memang bergerak di bidang finansial. Jadi sebenarnya itu membantu aku banget buat bisa menyusun my portfolio well, untuk tahu sebenarnya aku tuh harus ngapain nih sama uangku. Jadi I think sebenarnya semua orang pasti ada needs, dan mungkin needs kadarnya beda-beda, tapi I think it's a yeah, everyone can benefit lah.